Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifur Rahman Deni, Guru SMA Negeri 1 Ngamra, akan menjelaskan tentang pergerakan nasional materi sejarah Indonesia kelas 11. Pada kesempatan ini kita akan menelaah kelemahan perjuangan pada masa sebelum munculnya pergerakan nasional. Kemudian kita juga akan menelaah perbedaan organisasi tradisional dan organisasi modern. Kemudian pengaruh trias Panther sebagai salah satu faktor munculnya pergerakan nasional. Kelemahan perjuangan masa sebelum 08. Yang pertama adalah perjuangan masih bersifat lokal, masih terbagi-bagi atas kawasan-kawasan, kerajaan-kerajaan atau wilayah-wilayah tertentu, tidak saling berkaitan. Hal ini menyebabkan perjuangan menjadi lemah karena Belanda lebih mudah untuk mengatasinya. Yang kedua, taktik perjuangan masih mengandalkan senjata-senjata yang sederhana. Tentu ini juga menjadi sebuah kelemahan tersendiri karena Belanda tentu saja mereka lebih modern baik dalam persenjataan maupun taktik perang. Sehingga dengan demikian maka perjuangan kita sulit sekali untuk bisa melawan Belanda. Yang ketiga, organisasi atau kepemimpinan yang masih tradisional. Hal ini menyebabkan perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang kita ketika para pemimpinnya tewas, pemimpinnya mangkat, maka pengganti-penggantinya tidak lagi yang baik, yang layak, sehingga praktis perjuangan itu akan terhenti dengan berhentinya sang pemimpin ini. Ini adalah kelemahan perjuangan kita sebelum abad ke-20. Lalu apa dampak Panther terhadap perjuangan bangsa Indonesia? Ini adalah Panther, di mana Panther itu menerapkan 3 poin, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Nah, dari edukasi ini, walaupun dalam prakteknya Belanda hanya ingin mencari pegawai yang murah, namun tetap akan melahirkan elit baru, yaitu elit pendidikan, dan merekalah yang menjadi ujung tombak dari perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Irigasi yang juga oleh Belanda ditetapkan sebagai upaya untuk mengembangkan perkebunan swasta, kemudian transmigrasi juga untuk mencari tenaga kerja. Namun prakteknya irigasi ini membawa dampak yang baik, yaitu munculnya sistem uang. Kemudian transmigrasi juga ada penyebaran tenaga kerja, penyebaran informasi, sehingga perjuangan kita yang semula bersifat kedaerahan ini juga bisa menjadi bersifat nasional, karena orang-orang Indonesia sudah mulai saling berbaur. Jadi ini sangat mendukung apa yang diupayakan oleh elit baru, yaitu elit pendidikan, didukung oleh penyebaran penduduk yang semakin meluas, maka nasionalisme Indonesia, bersatunya Indonesia lebih terbuka. Ini adalah dampak positif dari trias Panther yang diterapkan. Nah, ini adalah yang tadi tentang organisasi tradisional dan modern, di mana tradisional itu masih stabil, tapi ya adanya gitu. Sedangkan modern itu lebih dinamis sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Dan banyak-banyak lagi yang bisa kita bahas di sini. Nah, terpenting adalah bahwa organisasi tradisional yang lebih terpaku pada pemimpin-pemimpin tradisional ini menyebabkan peralihan pemimpin menjadi lemah, sedangkan pada organisasi modern pemimpin itu bisa berubah, bisa berkembang sesuai dengan kondisi dan keadaan. Juga partisipasi masyarakat juga semakin sangat meluas, hubungan juga, kemudian kelompok-kelompok juga tidak terikat oleh wilayah atau kelompok tertentu, baik itu kelompok adat, kelompok agama, wilayah, itu semuanya bisa diatasi sehingga organisasi modern ini bisa berkembang lebih baik. Nah, ini terima kasih awal dari perjuangan pergerakan nasional ini, sehingga wajar dan pantas apabila kemudian Indonesia dalam waktu yang cepat bisa kemudian muncul sebagai negara yang bersatu, ya, sebab yang semula merupakan kawasan-kawasan kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.